Secara umum, referendum ialah meminta kepada rakyat untuk memberikan pendapatnya dengan secara langsung terkait nasib serta masa depan rakyat yang berdiam di suatu wilayah. Referendum sendiri terbagi menjadi dua, yaitu referendum obligator dan referendum fakultatif. Referendum obligator ialah referendum yang harus dilakukan melalui persetujuan rakyat terlebih dahulu sebelum undang-undang atau kebijakan dilaksanakan. Dan referendum fakultatif ialah referendum yang dilaksanakan setelah suatu kebijakan atau undang-undang diberlakukan. Referendum sebenarnya hampir sama dengan pemilu untuk menentukan presiden dan wakilnya. Hanya saja referendum dilakukan untuk mencari solusi tentang hal-hal yang menyangkut masa depan nasib serta rakyat itu sendiri. Setelah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 memang mengalami pasang surut, baik dalam pelaksanaannya maupun terkait perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 itu bukan suatu yang berarti haram, karena memang konstitusi kita memberi ruang untuk terjadinya perubahan. Tetapi ada catatan yang harus diingat, bahwa konstitusi menegaskan betul terjadinya perubahan harus dilakukan dengan alasan-alasan yang sangat kuat bahwa memang harus dilakukan perubahan. Dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melalui referendum menuai berbagai pro dan kontra yang kini menjadi perhatian, utamanya pada elit politik di berbagai dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, kami dari delegasi Universitas Islam Makassar dalam rangka kompetisi nasional Alauddin Law Fair Pol 1 sebagai upaya progresif untuk meningkatkan budaya hukum dalam arah pembangunan nasional. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membawakan argumentasi terkait mosi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melalui referendum. Perkenalkan, saya Muhammad Gunawan sebagai konklusi dan saudara sebelah kiri saya Hartika sebagai pembicara pertama yang ada di posisi pro, dan saudara sebelah kanan saya Ozul Adim sebagai pembicara kedua yang ada di posisi kontra. Kami berharap pada kesempatan kali ini argumentasi dan pikiran yang kami bawakan dapat berguna bagi bangsa dan negara. Terima kasih, selamat menyaksikan. Vox Populi Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai pembicara pertama di posisi pro terhadap mosi perdebatan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melalui referendum. Secara umum, referendum ialah meminta pendapat rakyat secara langsung mengenai nasib serta masa depan rakyat yang berdiam di suatu wilayah. Dan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang referendum, Pasal 1A, referendum ialah kegiatan meminta pendapat rakyat secara langsung mengenai setuju atau tidak setuju terhadap kehendak MPR untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam paham kedaulatan rakyat, rakyat dianggap sebagai pemilih dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Referendum sebagai suatu mekanisme merupakan bentuk pengejawantahan dari demokrasi langsung. Eksistensi referendum dapat diketahui melalui ketetapan MPR nomor 4/MPR/1983 tentang referendum, dan dapat kita ketahui secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang referendum. Pengaturan referendum pada masa Orde Baru merupakan pensakralan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut dapat dilihat pada pasal 1 ketetapan MPR nomor 4/MPR/1983 tentang referendum,
yang mengatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, tidak berkehendak dan tidak melakukan perubahan terhadapnya, dan melaksanakannya secara murni dan konsekuen. Untuk itu, agar tidak ada kekuatan politik yang mencoba mengacaukan isi Undang-Undang Dasar 1945, maka Orde Baru membuat mekanisme yang mempersulit perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan meminta pendapat rakyat secara langsung melalui referendum. Referendum yang ditetapkan oleh MPR, Ketetapan nomor 4/MPR/1983, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar karena MPR dibuat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dan sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 37, MPR berwenang untuk mengubah Undang-Undang Dasar. MPR akan mengadakan perubahan apabila benar-benar dianggap perlu oleh masyarakat. Jadi, MPR berhak dan berwenang untuk menetapkan suatu ketetapan mengenai referendum dalam menjalankan kedaulatan rakyat. Dan saya tegaskan bahwa saya pro terhadap mosi perdebatan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melalui referendum dengan solusi pemberlakuan mekanisme referendum sebelum perubahan. Dengan pemberlakuan mekanisme referendum, maka setiap masalah negara, rakyat akan langsung ikut serta menanggulanginya. Dan kondisi lainnya, kedudukan pemerintah itu stabil sehingga pemerintah akan memperoleh pengalaman yang baik dalam menjalankan kepentingan rakyat. Berbicara masalah referendum tidak terlepas dari sistem demokrasi, karena sistem demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Referendum yang dijalankan melalui pendapat rakyat. Jadi, antara referendum dan sistem pemerintahan yang menjadi subjek adalah rakyat. Sehingga dapat dikatakan bahwa referendum merupakan konsekuensi dari sistem demokrasi. Sekali lagi saya tegaskan bahwa saya pro terhadap mosi perdebatan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melalui referendum karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dengan solusi pemberlakuan mekanisme referendum sebelum perubahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Periode derogat legislatif. Pengumuman tinggi menyampingkan hukum yang beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun mosi perdebatan kita kali ini mengenai perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melalui referendum. Pengertian referendum itu sendiri adalah kegiatan meminta pendapat rakyat secara langsung, setuju atau tidak setuju atas kehendak negara dalam mengubah Undang-Undang Dasar. Saya sebagai pembicara kedua atas nama Fadil Adil, adapun di posisi kontra dengan tegas menolak mosi perdebatan kita kali ini mengenai mekanisme referendum dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Karena negara kita menganut teori lembaga perwakilan sebagai representatif dari masyarakat Indonesia, dan negara juga telah membentuk lembaga-lembaga negara sebagai penampung aspirasi masyarakat. Contoh lembaga legislatif, salah satu tugas dan wewenangnya menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat sesuai dengan bunyi Pasal 33 ayat 2R Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999. Bukannya saya di sini meniadakan mekanisme referendum atau menghilangkan marwah demokrasi, tapi dalam melakukan pembentukan dan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, negara kita menggunakan demokrasi secara tidak langsung atau sistem perwakilan, dan di mana itu adalah kewenangan lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat yang secara konstitusional diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat 5 ayat. Ayat pertama, usulan perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diagendakan di sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diusulkan sekurang-kurangnya 1/3 dari anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ayat kedua, setiap usulan perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar harus diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan tegas pada saat pasal yang ingin dirubah berserta
serta alasannya. Ayat ketiga, untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ayat keempat, keputusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar harus dilalui melalui persetujuan 50% ditambah 1 anggota seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ayat kelima, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Dalam sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu mempertegaskan bahwasanya kita menggunakan sistem perwakilan. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar negara mengatur hal-hal penting dan mendasar negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak 4 kali, mulai dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Adapun perubahan yang pertama sampai perubahan yang ketiga itu kita tidak menggunakan mekanisme referendum. Mekanisme referendum juga mempunyai banyak kelemahannya. Salah satunya adalah tidak semua masalah mampu diselesaikan oleh rakyat, karena untuk mengatasinya perlu pengetahuan yang cukup yang dimiliki oleh rakyat itu sendiri. Selain bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, mekanisme referendum itu tidak efektif dan tidak bisa dilaksanakan apabila banyak terdapat pemahaman-pemahaman antara rakyat yang satu dengan rakyat yang lain. Sekali lagi saya tegaskan bahwasanya saya tidak setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kebenaran pasti memiliki dua posisi, di mana dua posisi tersebut sangatlah penting untuk pilihan sebelum pada akhirnya menentukan kebenaran untuk menerima salah satunya. Saya Muhammad Gunawan sebagai pembicara ketiga yang akan menyampaikan konklusi dalam perdebatan kali ini. Referendum diyakini sebagai salah satu mekanisme untuk melibatkan rakyat secara langsung mengenai perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Referendum itu tidak hanya menanyakan apakah rakyat setuju atau tidak terhadap perubahan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi sampai pada memperdebatkan usulan perubahan. Titik pertentangan utama perdebatan kita pada kali ini yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung, di mana argumentasi dari pihak pro mengenai demokrasi langsung yang terdapat dalam ketetapan MPR nomor 4/MPR/1983 dikatakan, bila MPR berkehendak untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 terlebih dahulu meminta pendapat rakyat melalui referendum. Hanya dalam kurun waktu 3 tahun, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali perubahan. Gedung parlemen kita dipenuhi riuh gaduh perdebatan anggota parlemen. Akan tetapi, hampir semua perdebatan tidak pernah berkaitan dengan persoalan rakyat. Jadi, jika ingin perubahan Undang-Undang Dasar 1945 lebih sukses dari sebelum-sebelumnya, maka kita harus melalui referendum. Dengan itu akan membuahkan hasil lebih maksimal di mana rakyat dilibatkan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Dan dari pihak kontra memiliki argumentasi terkait demokrasi tidak langsung yang terdapat dalam sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam argumentasi kali ini menitik beratkan pada teori perwakilan, di mana lembaga sebagai wakil rakyat dipercaya sepenuhnya untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 yang juga terdapat dalam pasal 33 ayat 2F Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999. Tidak semua permasalahan mampu diselesaikan dengan cara melibatkan rakyat secara langsung, karena untuk menyelesaikan masalah-masalah serius diperlukan pengetahuan yang cukup yang dimiliki rakyat itu sendiri. Dan mekanisme referendum tidak efektif satu dan rakyat yang lain. Ini bukan bicara tentang baik buruknya referendum, tapi apakah referendum sudah cocok atau sesuai diterapkan di Indonesia. Apapun hasilnya nanti, semoga itulah yang terbaik untuk Indonesia. Salus populis suprema lex, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi pada suatu negara.